Hai sahabat-sahabat Anyokin, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyokin di channelnya Anyokin Mengupas Tuntas. Nah, kali ini mengupas tuntasnya, aku mau ngupas tuntas sahabat aku sendiri. Dia itu seorang model, ya, dulu foto model dan juga penyanyi dangdut ternama. Dengar-dengar, bukan dengar-dengar lagi ya, sekarang tuh udah terjun ke dunia acting, ya. Mau tahu siapa dia? Tapi sebelumnya nih, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang punya masalah kulitnya, yang kulitnya kusam atau berjerawat, ataupun kalian pengen banget nih memimpikan, pengen memiliki kulit seperti artis Korea atau artis Indonesia, ya, kalian bisa perawatan dari The Queen Skincare ini meluncurkan produk skincare wajah, ya. Ini aman sekali digunakan buat teman-teman semuanya, ya. Dari The Queen Skincare ini ada variannya, bukan varian sih, ini ada krim siangnya, ya, dan juga ada krim malam, dan juga ada tonernya. Toner ini tuh biasa, ya, dan juga facial wash, ya. Facial wash itu adalah sabun muka. Gak hanya itu saja, kalian pengen udah kece nih tampil mukanya nih, kalian tuh pengen dong pasangan kalian nempel terus nih. Aku mengeluarkan parfum The Queen ini, parfumnya sangat enak banget wanginya. Ini wanginya tuh dari buah-buahan, ya, jadi sangat aman sekali. Jadi tinggal sempet-sempet nempelin pacar kalian. Nah, ataupun juga dari rempah-rempahan. Biasa rempah-rempahan ini tuh bisa khusus buat wanita, ya, biasanya tuh kayak karena lebih seger, lebih fresh. Oke. Udah nggak berlama-lama lagi, kita panggil saja sahabat aku. Ini bintang tamu yang kece badai. Ini dia, Erik Dharma. Halo, halo, halo. Apa kabarnya di Erik Dharma? Di Dancing, ya. Alhamdulillah, kabar baik, makanya. Kita sudah lama nggak ketemu, ya. Iya. Sudah berapa tahun ya? Kita terakhir ketemu tuh 2012 ya? Iya, 2012, iya 2012 ya. Terakhir kita syuting di acara TV sebelah, ya. Oh ya, TV sebelah berarti belum lama. Sebelum Covid lah saya. Iya. Oke, Erik, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah, kabar baik Nah, saya. Baik. dengan kondisi kemarin kan kebelakang adanya Covid-19 nih. Kamu gimana kegiatannya tuh, Erik? Kegiatan saat ini udah otomatis semua orang-orang entertain nih ya, kerja di bidang entertain pasti ya dirumahkan semua. Dirumahkan semuanya, ya. Bukan hanya kita aja, pasti orang-orang kerja profesional pun sama Betul. seperti itu gitu kan. Jadi ya sementara ya kita ikutin aja anjuran pemerintah dulu. Betul, gitu. ya, dengan adanya PSBB gitu. Betul. Oke, Erik. Sekarang ini kan kamu lagi terjun ke dunia acting, ya. Betul. Nah, dulunya kamu seorang foto model, ya, benar nggak? Betul. Terus ke dunia tari suara. Betul nyanyi. sekali. Nah, ngomongin masalah tari suara nih, Ya. kamu tuh gimana bisa menjadi seorang penyanyi, ya? Apalagi sekarang kamu kan udah punya single, ya. Sekarang udah ada album. Oh, ada album. Oh, luar biasa ya, guys. Ternyata dia udah punya album. Aku juga nggak tahu, ya. Aku tahu dia lagi. Waduh, gimana sih kamu? Aku tuh cuma taunya kemarin kamu baru promoin single terbarunya, ya. Iya. Yang berjudul apa sih kemarin tuh? Itu sebenarnya kemarin judul terbaru tuh Jatuh Cinta. Jatuh Cinta. Karya dari Bunda Dorce Gamalama. Tuh kan, Iya. single Erik, ya, kalian bisa dengar tuh di YouTube, ya, ataupun di NSP segala macam, ya. Jatuh Cinta. Tapi buat kalian yang lagi jatuh cinta seperti saya, enggak, ya. Udah tua, ya, nggak jatuh cinta. Oke, Erik, gimana sih awal kamu tuh dari seorang foto model ke dunia tari suara menjadi seorang penyanyi? Gimana ceritanya? Apa penyanyi dangdut? Awal hijrah ke Jakarta berarti ya. Oh. Iya. Berarti Oke, kalau dari awal itu saya hijrah ke Jakarta itu tahun berapa yang lalu ya, gitu kan. Itu awal-awal saya kerja dulu sih sebelumnya. Namun tapi udah cita-cita juga. Iya, sempat kerja. Cita-cita dalam hati itu dulu di kampung bilang, "Oh, saya harus ada di sini. Oh, saya harus jadi pemain sinetron nih. Oh, saya harus bisa ini nih," gitu. Jadi memang sudah cita-cita banget. Sudah ada keinginan, ya. Cuman pada saat itu kerja dulu. Pertama itu saya di Jakarta itu bartender awalnya. Oh, jadi bartender. Oh, di Bartender salah satu di Sudirman, Sudirman, ya. Terus? Nah, terus dari bartender itu jadi personal trainer. Oh, personal trainer. Personal trainer di salah satu gym ternama di Jakarta, terbesar. Mega Gym. Oke. Gitu. Terus dari itu tahun 2010 lah ya. 2009. 2009 saya sempat hijrah ke Medan 1 tahun. Ngapain ke Medan? Ada pekerjaan juga di Medan. Di bidang yang sama. Dunia olahraga juga, ya. gitu kan. Karena alhamdulillah kepake lah. Nah, terus hijrah lagi ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta karena sahabat saya juga ada seorang
dia seorang artis senior Artis juga. senior, oke. Dia juga akhirnya jadi produser. Ya. Oh, artis teman kamu tuh artisnya sebagai penyanyi. Ya, Artis betul penyanyi, sekali. oke. Dia boleh saya sebutin namanya? Boleh Ya. sih, bebas kok. Namanya Sarwana, grup Sarwana. Warna waktu itu. Jadi pada saat itu saya kenal sama Mas Sarwana itu kenalin dari manajer saya, manajer yang model pada saat itu kan. Memang pas datang ke Jakarta itu memang sudah jadi model, tapi karena bentrok sama kerjaan terus, jadi saya paling ambilnya itu pada saat lagi libur aja ya, libur sampingan Sabtu, ya, gitu, dari samping karena belum terjun banget pada saat itu gitu kan. Dan akhirnya di situ manajer dan Mas Sarwana ini dia ngebentuk punya project lah pada saat tahun 2010 itu lagi booming-boomingnya boy band. Oh iya, yang kayak sekarang BTS ya. Betul. Jadi dulu tuh lagi boomingnya kamu dibikinin grup boy band. Nah pada saat itu dibikinin boy band sama teman-teman saya. Satu audisi. Ada audisi boy band. Ada audisinya. Ya, kalau saya alhamdulillah pada saat itu Mas Sarwana sudah kenal. Jadi yaudahlah kita bentuk kamu udah salah satu ya. Salah satu personilnya gitu kan. Akhirnya ngebentuk boy band pada saat itu tahun 2010 namanya Jawara Boy Band. Jawara Boy Band. Dan itu waktu itu boy band itu kemana-mana tuh di stasiun TV banyak banget dengan gaya yang rapi, fashionnya full color. Tapi genrenya itu dangdut. Oh dangdut. Gitu, karena memang kita semua lebih nyanyinya dangdut. Gitu. Apalagi si mentornya juga seorang penyanyi dangdut dulunya. Bukan. Kalau mentornya itu Mas Sarwana itu dia pop. Pop. Grup Warna yang punya sekarang atau 50 tahun lagi. Gitu. Nah setelah kamu masuk gabung nih sama Suara di boy band itu berapa lama kalian promo-promo gitu sampai kalian membuat single ya? Kita bikin single terus pada saat itu 2010 sampai tahun 2014. Kita bubar karena 2 orang meninggal. Ya, 2 orang meninggal terus akhirnya saya pikir udah cukup lah. Boy band kan pada saat itu lagi pada masanya ya. Masanya kan booming banget ya. Kalau sekarang kan baru meningkat lagi ya. Betul sekali. Terus kebetulan dibentuknya juga pada situ produsernya itu bukan hanya Mas Sarwana tapi ada juga Congki Perwira. Congki Perwira itu sebagai pencipta lagunya. Pencipta lagu. Terus juga single-single itu yang bikin lagunya Congki Perwira. Terus juga ada Mas Wawan Soeharto, almarhum baru kemarin meninggal. Oh iya, Mas Soeharto yang memiliki manajemen potret ya. Betul sekali. Nah itu salah satu juga produser kita pada saat itu. Saya pernah bekerja sama ya Mas. Gitu. Nah, terus gimana Rick dari kamu boyband itu terus tiba-tiba kamu akhirnya karena udah bubar akhirnya kamu bikin solo karir gitu. Ya, tahun 2014 akhir ya. Tahun 2014 akhir kita sudah bubar dan akhirnya aku memutuskan untuk solo karir. Sebenarnya sih tadinya mau dilanjut lagi. Mau bikin lagi 2 orang lagi. Cuma aku pikir sudah cukup lah gitu kan untuk ini dan akhirnya saya memutuskan untuk bersolo karir dengan support dari sahabat-sahabat senior gitu kan alhamdulillah. Dan pada saat itu saya juga pertama kali bikin lagu itu sama Congki Perwira juga. Judul lagunya itu adalah Don't Worry Be Happy. Don't Worry Be Happy ya. Happy ya. Don't Worry Be Happy pada saat itu. Jadi menceritakan saya ini seorang yang ya udahlah nggak usah khawatir, lu nggak punya pacar juga lu bisa jadi kayak kamu sendiri deh kayaknya ya. Ataupun mungkin karena dari lagu itu saking kamu menghayati mungkin ke bawah sama kehidupannya. Nah, itu dia. Soalnya di situ ciri-cirinya ciri-ciri agak ganteng badan besar. Gitu. Tahu sih guys, kenapa aku bilang Don't Worry Be Happy kayak Eric banget ya? Aku kenal Eric udah lama banget ya, kita udah berapa tahun ya? Ya 5 tahun sampai 6 tahun lebih ya. Iya, sempat pada saat itu aku jadi talentnya Mama Anye. Ya dulu aku masih dari seorang agensi ya. Aku pernah kerja sama Eric ya. Terus ya aku lihat emang Eric itu dulu pernah perjuangan dan orang itu emang ya kayak gini Eric ya. Makanya sekarang tuh kelihatan Eric tahu yang orang itu ya santai dan selalu happy gitu apapun yang kondisinya, mau dia mau jomblo mau nggak itu tetap santai ya. Kita itu ya sebenarnya sih kita dari tahun 2012 kali bertemu ya untuk lagi syuting di salah satu TV. Nah itu pas kita ketemu tuh kamu udah menjadi seorang penyanyi. Udah boy band. Ada boy band. Sudah boy band. Oke. Iya. Soalnya aku tuh nggak banget. Aku tahu boy band Jabar ini, aku pernah dengar, kita pernah dengar gitu. Cuma aku nggak tahu pada saat kita kerja sama itu kamu tuh udah boy band. Aku pikir tuh itu tuh belum. Talent ya. Talent aja gitu. Sudah boy band di situ tahun 2012.
Karena kenapa? Tenang aja, karena Erik pada saat itu tuh kayak nggak kelihatan seorang penyanyi, misalnya dia nggak nunjukin dia nyanyi di lokasi, jadi kayak benar-benar kayak talent biasa. Belum tahu Maya, belum tahu dia memiliki suara bagus guys. Kalau udah nyanyiin. Iya. Oke Erik, ngomongin masalah kamu single nih. Terus dari single itu gimana? Itu kan single pertama tuh. Nah, gimana sehingga kamu sampai, apalagi kamu katanya dengar udah berapa sampai bikin satu album Iya, ya? satu album. Jadi dari single pertama sampai saya punya ada kira-kira 13 lagu ya. 13 lagu itu dari Chongki Perwira penciptanya, terus juga dari Ais Arza, terus juga sama Bunda Dorce Gamalama. Gitu. Nah, gimana sampai kamu bisa ketemu sama Bunda Dorce Gamalama? Apalagi dia tuh seorang artis senior legend juga. Iya. Multi talent banget, dia seorang presenter, pencipta lagu, ya penyanyi juga. Gimana sampai kamu bisa dibikinin lagu sama dia tuh? Aku tuh luar biasa loh. Ya sebenarnya sih kita, apalagi aku ya, maksudnya yang baru-baru gitu ngeliat Bunda Dorce itu udah sosok seorang yang wah banget gitu ya. Betul. Siapa sih yang nggak mau kenal sama Bunda Dorce begitu kan? Dan dari situ itulah proses ya. Saya kenal sama salah satu penyanyi juga. Dia perempuan, dia kebetulan dia juga sering banget ngebuka acara di salah satu radio di Jakarta. Itu wawancara tentang Bunda Dorce show gitu kan. Nah pada saat itu saya diundang untuk jadi bintang tamu dan akhirnya terus saya juga diajak untuk jadi penyiar Dorce Show juga pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah di situ bisa kenal sama Bunda Dorce. Terus Bunda Dorce tahu suara saya dan saya dikasih lagu sama Bunda Dorce karena gitu. Bunda Dorce tahu suara kamu, karena suara kamu ya, sehingga Bunda Dorce membuat lagu buat kamu. Betul sekali. Gila ya. Betul sekali loh Rik ya. Itu judulnya apa tuh lagunya? Kalau yang dari Bunda Dorce itu ada mungkin udah ada 9 lagu ya. Salah satunya 9 lagu buat kamu tuh. Salah satunya Datengin Pacar, Sadarku, Aku Cinta Padamu, terus yang terakhir kemarin Jatuh Cinta. Nuansanya cinta semua ya. Iya. Karena kayak aku lihat yang aku lihat apa? Yang terakhir apa namanya? Jatuh Cinta. Jatuh Cinta. Apakah jatuh cinta ini pengalaman pribadi? Pas ngomongin di sini sih aku nggak mau bahas tentang gimana pengalaman percintaan, enggak. Di sini aku masalah karir, mengupas karir ya, karena mengupas tuntas tentang karir, aku bukan presenter gosip ya. Di sini aku mengupas tuntas karir ya. Karena menurut aku tuh aku pengen banget belajar tentang karir, karena teman-teman di luar sana juga pengen tahu kan gimana sih perjalanan seorang Erik, ataupun teman-teman di luar sana mungkin bisa termotivasi sama Erik ataupun terinspirasi dari Erik ya. Jadi seorang mungkin. Oke Erik. Terus kamu kan sekarang lagi jadi seorang pemain sinetron ya, di dunia acting. Gimana sih kamu dari seorang foto model menjadi seorang penyanyi juga, terus tiba-tiba kamu hijrah terjun ya membagi ke dunia acting gitu kan? Nah itu dia dikembalikan pada saat cita-cita ya. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang penyanyi itu awalnya cuma hobi nyanyi doang awalnya saya gitu kan. Tapi karena saya mempunyai ciri khas suara dan akhirnya terus dibentuk boyband itu, sebenarnya sih dari dulu juga memang doyan banget yang namanya nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus tahun 2015 itu memang sudah 2014 ya bubar sama Jawara, dan di situ saya fokus benar-benar karena saya pernah dibilangin sama almarhum manajer saya bilang, "Rik, kalau misalkan kamu mau fokus kalau manajer kamu pertama sekarang udah meninggal juga sama." Jadi yang meninggal itu di Jawara itu ada Widi Jawara, terus Narendra ini anak KDI, terus Mas Wawan Soeharto produser, sama manajer ini Nando namanya, sama juga udah meninggal. Berarti juga. 2 manajer, 2 mentor kamu ini ya Allah. Mungkin bisa kasih pesan bukan kasih pesan sih ya, kita doakan ya. Ya kita mendoakan semoga almarhum semua teman-teman mereka diberikan tempat yang terbaik, terus juga diberikan diterima semua amal ibadah. Gitu. Karena bagaimanapun mereka tuh banyak sekali tuh sejarah dan juga ya. Banyak lah mereka banyak membantu saya sehingga saya bisa mandiri gitu. Sehingga kamu terjadi seperti Erik Dharma ini. Ya terutama manajer saya ini ya, Nando ini, dia seorang yang benar-benar mentor saya, yang ayo kamu harus bangkit, harus bisa. Fight banget ya, benar kayak manage banget ya. Betul, benar-benar manage. Dan akhirnya saya ingat, oh ya kamu kalau misalnya mau fokus
di pekerjaan profesional ya udah bekerja profesional. Tapi kalau misalnya kamu ingin jadi artis, kamu harus terjun benar-benar 100% di dunia keartisan gitu. Betul, Dan guys. akhirnya dari situ, dari mulai dari photoshoot model, terus juga iklan, terus saya akhirnya juga nyanyi. Dari nyanyi akhirnya saya juga ambil acting sekarang ini gitu kan, alhamdulillah. Dan itu memang berkat support dari beliau dan juga sahabat-sahabat saya tentunya gitu. Oke Rick, masalah ngomongin acting nih ya, masalah karir kamu di acting nih ya. Pertama kali kamu syuting itu untuk apa, sinetron atau FTV atau apa gitu, atau film? Pertama kali syuting itu FTV. FTV. Ya, FTV. Oke. Nah, di situ saya bersanding bersama dengan pemain senior juga, itu ada Marsanda, terus Ronaldo Stockhorst. Di situ pastilah yang namanya grogi, aduh gitu kan, saya seorang yang baru. Dan alhamdulillah dari situ banyak sekali belajar. Pembelajaran ilmunya ya, yang kamu dapatkan ya dari sinetron itu. Betul sekali. Terus gimana awal-awal kamu mendapatkan ini nggak sih, halangan nggak sih, maksudnya kesulitan nggak gitu? Kan biasa kan kamu nyanyi nih dari model, terus nyanyi pun biasa kan mainkan suara, dinamika, bla 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 gitu, kayak teknik. Nah, tiba-tiba kamu mengekspresikan penuh dengan dialog gitu. Itu kan agak repot gitu. Apalagi kamu kan memiliki logat Sunda saat itu ya, yang Sunda, kita ketemu tahu. Itu gimana kamu hadapinnya gitu? Kalau saya sih berpikir orang lain bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Selama kita mempunyai performance yang bagus, gitu kan, karena saya ngerasa ya saya bisa gitu. Jadi kendala buat saya sih sebenarnya hanya mungkin pada saat kita nerima skrip yang segitu banyak gitu kan, oh my god, skripnya banyak banget gitu kan, gimana cara ngapalinnya? Nah ternyata setelah kita terjun, kita juga banyak bertanya sama senior artis gitu kan, gimana sih caranya ngapalin skrip, jangan dihafalin gitu kan. Jadi kamu dipahami aja, nanti juga kamu lama-lama akan bisa sendiri. Dan alhamdulillah dari pertama kali saya syuting itu pasti yang namanya grogi ada gitu kan, grogi, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar banget gitu kan. Karena kamu udah bisa mengatasinya sendiri. Betul sekali. Gitu. Rick, selama kamu perjalanan karir kamu nih, suka dukanya apa sih dalam proses kamu nih dalam berkarir? Kalau suka dukanya berkarir pasti ada jatuhnya ya gitu kan, karena tidak semuanya kita di atas gitu kan, ada di atas ada di bawah seperti itu. Jadi untuk di dunia tarik suara, dunia nyanyi saya pernah nggak dibayar gitu kan. Oh, iya? Itu sama orang IO ataupun sama orang IO pernah, istilahnya kita udah capek kerja terus nggak keluar honornya gitu kan, terus ya kita ikhlasin aja lah, pasti ada penggantinya gitu kan. Terus untuk di dunia aktingnya selama ini sih masih enjoy aja gitu kan. Terus ya mungkin itu aja sih, mungkin walaupun saya memang sudah terjun banget, tapi rasa percaya diri itu kadang suka aduh gila ya gue main sama ini gitu kan, artis senior, nah seperti down, tapi kita dalam hati kita harus bisa seperti dan tapi itu. di sisi lain juga kamu merasa puas, bangga juga bisa itu sama artis senior ya, jadi membuat kamu suatu apa ya, pengalaman jam terbang sehingga kamu tuh bisa dilihat lah job-jobnya ya. Oke Rick, ngomongnya masalah kamu acting nih ya, terus ada nggak sih target kamu tahun ini yang kamu pengen raih apa gitu? Kan kamu nyanyi udah, foto model udah, pemain sinetron iya sekarang dijalanin. Apalagi nih seorang Erick itu di tahun ini yang pengen dicapai gitu, atau apa pengen mainin film ataupun usaha atau apa gitu? Kalau film sih sudah, layar lebar sudah pernah ya. Terus paling saat ini target saya ini adalah menikah. Itu menurut aku sih cita-cita yang sangat mulia ya, karena menikah itu satu ibadah ya bagi orang beragam Islam. Betul. Dan karena kalau untuk dunia karir itu, kalau misalnya kita semakin kejar, kalau memang belum waktunya yang tidak akan gitu. Maksudnya kita tetap berusaha untuk duniawi, tapi yang namanya akhirat juga kan, ini juga menikah juga adalah ibadah gitu kan. Betul. Jadi itu yang saat ini saya cita-citakan saat ini nih di umur saya sekarang ini. Mudah-mudahan ya, gitu. Kayaknya lagu sinetron baru itu pengen jatuh cinta lagi itu tuh menandakan bahwa dia pengen mencari calon istri. Nah, buat sahabat-sahabat Anyokin atau sahabat-sahabat teman-teman di luar sana yang memiliki perempuan single nih, dia bukan yang jodoh ya. Maksudnya yang kalian pengen daftar nih, dia pasangan, kalian bisa komen di bawah ini, nggak bercanda. Betul. Terus kamu dalam berkarya itu udah merasa puas ya sih dalam sekarang ini?
yang namanya sifat manusia pasti yang namanya ketidakpuasan itu pasti ada gitu kan. Cuman ya kita syukurin aja, syukurin semua apa yang kita dapat, syukurin apa yang Allah berikan pada kita. Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang tidak puas ya saya belum puas karena saya belum terkenal banget. Tapi kita jalanin aja. Gitu. Tapi menurut aku pengalaman jam terbang Erik itu udah banyak banget menurut aku. Kamu udah nyanyi sering beberapa TV ya pada zamannya. Iya, di TV. Terus kamu juga offernya aku lihat keluar kota ya. Kenceng ya keluar kota ya, kan nyanyi dangdut ya. Kamu pernah dapat tawaran nggak sih kalau kamu? Oh, sering. Karena aku nggak mau nanya masalah honornya, tapi sawerannya. Karena guys, biasa kalau penyanyi dangdut tuh sawerannya lebih banyak dari honornya ya. Oke, sawerannya sih tinggal bilang aja, Mas atau Mbak, tinggal transfer aja sawerannya. Oke, aku mau nanya nih, berhubungan dengan kamu nyanyi nih waktu kamu off air nih, kamu pernah nggak sih mengalami kayak off air tuh, kamu pernah nggak sih mengalami ketemu fans ataupun penonton yang ngegoda kamu gitu? Saya kan kadang-kadang perempuan tak bega-bega teman tante mungkin ngeliat kamu Erik seorang penyanyi dangdut memiliki badan yang tegak tuh yang kayak mungkin sexy gimana kayak Erik ada nggak sih fans-fans yang agak sedikit agresif gitu? Oh itu banyak banget. Kalau itu biasanya ABG apa ibu-ibu atau mungkin tante ya? Aku udah pasti ya. Terus gimana tante? ABG juga ada sih ya. Kalau pernah sih saya ke keluar kota gitu kan, jadi memang di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Kalimantan. Oh, daerah. Nah di situ pas saya lagi nyanyi, saya terbiasa kalau misalnya di saat lagi manggung itu saya turun panggung. Oh, saking welcome ya, saking ini ya, saking apa ya? Gimana ya? Memang sudah terbiasa seperti itu, jadi saya turun panggung. Di situ mereka narik saya, harus ada yang ngubit gitu kan, sampai cincin berlian udah berlian. Ada cincin aja sampai ditarik-tarik gitu kan. Terus yang paling mengesankan sih yaitu nyubit pipi sampai merah gitu kan. Gitu. Oke, guys. Maaf tadi banyak gangguan. Kita kan di sini kan banyak banget iklannya, apalagi dengan ada produk sponsor ini ya. Jadi banyak yang masuk lah. Oke, Erik, thank you so much udah gabung di channel aku. Kapan-kapan nanti kamu datang lagi ya, aku undang. Aku pengennya nanti aku undang kamu membawakan single ataupun kamu memberikan pengalaman baru. Misalkan kamu kamu kan lagi menggeluti dunia acting, mungkin kamu lagi mempromosikan sinetron terbarunya atau apa gitu ya. Iya. Sekali lagi Erik, thank you so much. Semoga kamu mendapatkan pasangannya, ketemu lah sama jodohnya lah ya. Semoga karir lancar. Amin. Pasangan juga lancar ya. Jangan pasangannya banyak ini ya. Oke, aku nggak ngomongin masalah pasangan. Oke, sekali lagi juga buat teman-teman semua, thank you so much yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, di subscribe juga ya. Di share teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Apalagi karena di sini dialognya itu tentang pengalaman betul. Itu menjadikan motivasi buat kita semua ke depan. Betul. Apalagi kalian tuh kalau yang pengen banget seperti Erik nih, dari model, nyanyi ataupun acting, kalian bisa belajar juga. Kalian bisa tuh menginspirasi dari Erik ya, ataupun dari bintang tamu aku yang lainnya gitu. Ya sebenarnya kita belum apa-apa, cuman kita juga masih belajar. Dan kita semua harus terus belajar. Karena di sini kita sistemnya tuh belajar dan sharing pengalaman ya. Karena dengan sharing pengalaman kita bisa suatu kan jadikan pembelajaran untuk kita melangkah ya. Oke, sahabat-sahabat Anyok. Makanya sekarang sibuk apa? Nanti ya, kamu bikin channel sendiri, nanti mah jadi bintang tamu kebalikannya. Iya. Kayaknya ini baru kali ini loh guys, bintang tamu nanya ya, mengulik-ngulik seorang hostnya, luar biasa. Oke, jangan lama-lama lagi, nanti ini panjang sampai aja subuh ya. Oke guys, sampai